Ada saksi yang menyatakan 2 orang ngetuk-ngetuk pintu dalam kondisi berlumuran darah. Elsa Sharif, Ibu Elsa Sharif membawa satu sketsa yang dimana warung Madura itu hanya kurang lebih 6 meter dengan 3 menit. 3 menit ya Bu. Apa Bu? Ada bantahan nggak sih Bre? Gini, di 2016 warung Madura itu ada 2. Ada dua. Yang satu yang ke arah Perjuangan, yang satu ke arah flyover Talun di Perapatan, kan menjelang Perapatan depan Eman. Dan itu kan tetap bukan jalan lurus, tetap ada tikungan. Sama-sama ya? Iya. Apalagi yang jadi warung Madura yang dimaksud yang mana yang 3 menit karena jaraknya sama 120 meter. Dua-duanya? Dua-duanya. Tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan, titik dari dulu saya ngomong gitu. Ini kecelakaan, mau orang kagak percaya ini kecelakaan, saya yang punya keyakinan ini kecelakaan. Karena sebetulnya orang tua korban kecelakaan juga sudah berusaha mencairkan jasara harjanya. Gara-gara si Linda dua-duanya? Ya kan yang ngurusnya si laki-lakinya saya. Oke, selamat malam kembali tentunya bersama Koko Cirebon Official, dan kali ini tentunya banyak desas-desus yang kita tentunya sampaikan, kita berikan, kita paparkan buat teman-teman semua pencinta Koko Cirebon Official. Suasana malam hari kali ini kita bertemu langsung dengan Bu Titi dan banyak tentunya informasi-informasi yang kita dapatkan menjadikan satu konsumsi publik yang dimana informasi ini fakta dan nyata. Dan selamat malam Bu Titin. Malam. Ya, mengenai tentunya PK dari Sudirman yang saat ini besok yang akan berlangsung, itu persiapannya apa aja Bu Titin? Kalau persiapan sih saya kebetulan tadi siang datang ke Sudirman, kemudian kebetulan ada dari psikolog juga ke sana. Jadi psikolog itu dalam rangka menguatkan Sudirman, memberikan support, tetapi tidak langsung ke masalah perkaranya. Tidak. Jadi kalau saya ngelihat komunikasinya sih pertanyaannya ringan. Sudirman tadi pagi makan apa? Nah, dari pertanyaan itu berkembanglah ke upaya dari psikolog untuk menyatakan ke Sudirman kalau misalnya belum punya jawaban atau harus mengingat, jangan langsung jawab, tarik napas dulu. Jadi sebenarnya gitu, pada apa sih sebenarnya sederhana. Saya sih ngelihatnya kayak gitu, latihan-latihan sederhana yang supaya itu tenang dulu, tarik nafas, baru jawab gitu. Tapi pertanyaannya dimulai dengan keseharian, bukan pada masalahnya. Ini ada kekhawatiran masyarakat Indonesia, bahkan semua sosial yang saat ini sedang menyoroti Sudirman. Apakah yang nanti yang terjadi ketika Sudirman dihadirkan dalam persidangan? Ada beberapa kekhawatiran Bu, ketika pada saat pertanyaan-pertanyaan banyak, seluruhnya tekanan-tekanan dari jaksa yang nanti yang netizen semua Indonesia itu yang ditakuti ada drop untuk di Sudirman. Apa langkah-langkahnya tuh Bu, untuk supaya tidak drop seperti itu? Nah, tadi juga disampaikan oleh psikolog apabila karena kan digambarkan juga nih nanti di sana Sudirman duduk, di sebelahnya ada Sudirman di depan, di kanannya ada siapa, di kiri ada siapa, di depan ada siapa. Yang ditakutkan mengenai jaksa yang mencecar gitu loh. Nah, kemudian disampaikan oleh kalau Sudirman takut, tegang, kemudian gemetaran, lihat aja ke Ibu Titin, malah disampaikannya begitu. Karena kan dia mengenalnya cuma saya. Ya, jadi sampai gitu udah nggak apa-apa, jangan. Jadi hal-hal yang sebetulnya sederhana, karena ternyata saya juga dapat informasi dari psikolog itu, kekhawatiran kita mengenai Sudirman itu idiot gitu menurut keluarganya. Jadi kalau idiot tidak, disabilitas mental tidak, tetapi Sudirman itu memiliki kemampuan kecerdasan yang di bawah rata-rata, tapi di atas idiot. Berarti IQ jadi rendah. Ini di atas rata-rata, ini di bawah rata-rata, ini di bawah rata-rata. Nah, Sudirman tuh di bawah rata-rata kedua, tetapi di atas idiot, jadi rendah, paling rendah. Bisa dinyatakan bahwa itu IQ rendah berarti Bu? Iya, IQ. Istilahnya seperti itu, tapi lebih tepatnya yang tadi itu ya, di Bapak Ibu ya. Tingkat kecerdasannya sangat rendah. Seberapa karena gini, psikolog sendiri nggak mau membongkar karena khawatir waktu persidangan Peggy kan, ketika ada angka dan sebagainya itu kan, saya sih ngelihatnya seperti itu. Jadi hanya mengilustrasikan begitu. Jadi kecerdasannya di bawah rata-rata, tapi di atas idiot sedikit. Tapi ada nggak sih dari usaha untuk dari kuasa hukumnya mungkin memberikan suatu paparan juga ke hakim maupun ke
JPU yang ada, barangkali memang keadaannya seperti itu, akan dijelaskan nggak keadaan Sudirman saat itu nanti? Ya sebetulnya di 2016 saya juga pernah menyatakan itu, tetapi kan ditolak, dan mudah-mudahan sekarang juga akan disampaikan masalah kemungkinan Sudirman itu sangat susah mencerna kalimat yang terlalu panjang. Satu, dia juga akan susah mencerna kalimat-kalimat yang dia belum pernah dengar sebelumnya. Jadi memang komunikasinya itu harus benar-benar bukan seperti anak ke 29 tahun gitu. Tetapi dari psikolog sendiri, saya kan waktu tadi siang tuh nanya, Bu, kira-kira kalau diilustrasikan berapa sih Sudirman umur 29? Saya mesti ngomong di tingkatan usia berapa? Nah itu juga susah dijabarkan karena salah satu sifat Sudirman yang disampaikan oleh psikolog itu ingin melayani orang, ingin menyenangkan orang. Sifat baiknya itu yang pada akhirnya merugikan diri sendiri gitu. Dia tidak berpikir dampaknya akan luar biasa. Misalnya dalam perkara ini, ketika dia dalam tekanan, mohon maaf dia juga disebutkan kan seperti kata Ucil kan, dalam tekanan yang luar biasa, Pak Rudiana datang ke selnya Ucil kemudian, dan ternyata tadi tuh dikatakan, Sudirman, kok kamu bisa nyebut nama Andi ini? Kan disuruh, Bu. Terus kamu ke tempatnya Rivaldi, ya kan disuruh itu ngomong namanya Andika. Jadi dia katakan itu, tapi pertanyaan sayanya harus pertanyaan seperti ke anak-anak, bukan masalahnya jangan ada penekanan lah ya. Jadi ada penekanan, jadi harus hati-hati gitu. Barulah dia ini. Tetapi di samping itu hal-hal lain dengan kondisi kesehatannya, dia juga kan tidak bisa duduk terlalu lama karena memang ada bekas ditembak bagian belakangnya gitu. Itu juga disampaikan oleh psikolog, kalau kamu udah kelelahan, kalau udah kesakitan, udah tidak nyaman, bilang aja gitu. Jadi persiapannya sampai sejauh itulah, bagaimana menentukan fisik dia, kemudian mental dia ketika berhadapan nanti gitu. Kalau untuk persiapan novum Bu, sementara 1 jam yang lalu Ibu sudah press list nih sama teman-teman gitu kan, dan berbicara tentang penemuan-penemuan baru. Yang kita akan tanyakan, penemuan apa sih yang Ibu saat ini, penemuan-penemuan baru yang bisa membantu 7 terpidana meyakinkan bahwa ini laka lantas? Sebetulnya kalau masalah pelapor, orang tua pelapor laki-laki pernah mengajukan jasara harja, itu kan bukan penemuan baru. Di 2016 itu saya sempat dengar selentingan itu, sempat dengar, tetapi saya mau ngomong sama siapa? Suasananya begitu tertutup, kalau saya ngomong kayak gitu juga salah. Tetapi kan sekarang informasi itu semakin berkembang, semakin ada yang menguatkan, semakin meyakini itu peristiwa itu benar terjadi. Tinggal tanggalnya, ini kan menjadi urusan Kapolri. Kapolri, kalau ada informasi bahwa pada bulan Agustus, tanggal 29 Agustus 2016 ada permohonan pengajuan jasara harja dari orang tua laki-laki korban kecelakaan. Berarti Rudiana Ibu ya? Ya, tanggal 29 Agustus 2016. Kan yang bisa menelusurinya bukan kita. Itu kita serahkan ke Bapak Kapolri atau tim susnya gitu, silahkan saja gitu. Tetapi apakah betul ya? Kan mereka bisa buka database-nya. Walaupun misalnya dari jasara harja, misalnya 5 tahun sekali pasti arsip itu dimusnahkan. Tapi bukan berarti tidak bisa dibuka ketika instruksinya adalah instruksi Kapolri gitu. Kecelakaan itu berubah menjadi pembunuhan dan pemerkosaan sampai munculnya 8 terpidana karena kan adanya kesurupan seperti yang disampaikan di kesaksian PK juga kan. Artinya berarti sebelumnya itu memang sudah meyakini betul ke lantas kan? Sudah mengajukan ke jasara harja. Artinya kan ada pencairan di situ, namun tidak diambil. Apakah seperti apa? Ketika ini menjadi sebuah rekayasa kan nggak mungkin itu diambil. Dibatalkanlah oleh yang bersangkutan 1 bulan kemudian. Setelah pencairan? Ya kan setelah pengajuan. Kalau untuk anak TNI dan Polri kan ada prioritas pencairan cepat. Gitu. Di tahun 2016 itu kalau misalnya meninggal kecelakaan, kalau lakanya laka adu bagong atau lakanya tabrak lari 25 juta. Tapi kalau laka tunggal hanya separohnya 12 juta setengah. 12 juta setengah. Nah, informasi yang saya terima di 2016 sebetulnya itu udah cair.
separohnya 12,5 juta masing-masing 12 juta. Tetapi karena kemudian ada rekayasa kecelakaan ini menjadi pembunuhan dan pemerkosaan dan sudah ada tersangkanya waktu itu dan akhirnya jadi terdakwa, maka uang jasara harja itu dibatalkan oleh yang bersangkutan. Sebetulnya infonya 2016 tuh sudah muncul itu tuh. Oh. Cuman saya tahu juga kan nggak berani ngomong. Gitu. Artinya gini, ada kesempatan buat Kapolri untuk meng-cross check saat itu kan, 2016 bahwa salah satu dari pihak keluarga laki-laki korban pada saat itu korban kecelakaan ya, korban kecelakaan, bukan korban saat ini nih. Korban kecelakaan di 2016 Agustus tepatnya tanggal 27 ya Bu ya. 29 ya. 29 itu berarti sudah ada jasara harja yang diajukan oleh Pak Rudiana. Ketika sudah ada pencairan, berarti Pak Rudiana tidak mengambil karena ada sesuatu yang akan dirangkai sama dia kan, intinya gitu. Dan apa yang harus Ibu perbuat ketika memang ada informasi yang sangat tajam dan menguntungkan 7 terpidana saat ini? Apakah bukti itu harus dikejar atau seperti apa Bu? Yang harus mengejar kan Bapak Kapolri dan tim sus yang dibentuk oleh Kapolri, karena tim sus sendiri kan saya nggak ngerti tim sus yang awal yang pertama gitu, karena ada 3 tim lah, 3 tim yang pernah datang ke tempat saya gitu, dan saya nggak pernah ekspos sebelumnya. Tim pertama yang dari Polda Jabar ini yakin peristiwanya dan mereka itu betul-betul pelakunya. Semakin dikuatkan ketika Peggy tertangkap, Saka Tatal dijadikan saksi. Tim pertama dari ya siapa yang ngebentuk kan kita nggak tahu. Karena meyakini itu pelakunya, perbuatannya ada, pelakunya itu termasuk Saka Tatal. Ketika diperiksa di Polda, dipanggil Polda, itu dipaksakan peristiwanya seperti 2016. Sedangkan Saka kan memang sekarang sudah besar gitu. Dia menolak itu, kemudian dia menyatakan ada penyiksaan, itu pun hampir tidak diterima. Saya waktu Saka Tatal diperiksa di Polda Jabar sempat nangis, sempat histeris karena Pak, ini anak udah konyol loh, dia udah ngaku ada penyiksaan, terpaksa mengakui, tapi Bapak masih paksakan gitu. Saya nggak usah nyebut siapa itunya. Akhirnya dalam BAP itu ada penyiksaan, muncullah di situ. Kemudian juga berdasarkan putusan itu ya karena sesuai arahan BAP. Akhirnya mau dicantumkan, awalnya nggak mau sama sekali. Itu waktu diperiksa di Polda Jabar setelah Peggy tertangkap. Kemudian tim lain datang lagi. Tim 2 nih, anggaplah tim 2. Ya. Ini meyakini ada peristiwanya, tapi bukan mereka pelakunya. Saya juga sama, nggak tahu nih, tim pertama yang meyakini itu saya kasih berkas juga, tapi yang hanya besar aja kan. Tim kedua juga karena komunikasi ini untuk membantu membongkar, saya kasih cuma besar beberapa itu. Saja ya. Nah, tim ketiga jauh dari tim ini tiba-tiba datang juga ke saya, tetapi diceritakan dulu kronologisnya. Kami pernah ke sini, kami pernah datang ke sini, kami pernah memantau di jalan flyover Talun pada jam 9 malam sampai jam 2 pagi. Ternyata kondisi di situ tidak memungkinkan untuk nyeret mayat gitu. Nah, ketika mendapat paparan itu ya saya cuma denger aja kan. Oh, berarti ini sih sebelum datang ke saya investigasi dulu lah. Ya. Gitu. Akhirnya semua berkas saya kasih, termasuk berkas-berkas yang tidak pernah saya kasih sebelumnya, juga yang seharusnya itu novum di persidangan PK saya kasih semua. Nah, kenapa begitu yakin Bu pada saat tim 3 ini hadir? Karena tidak meyakinkan sayanya dengan menyatakan sebelumnya sudah melakukan investigasi ke sini di jam sekian, terus menginvestigasi TKP, kemudian juga sudah melakukan interview dengan beberapa orang. Berarti kan Ibu pada saat Ibu memberikan semua data-data penting Ibu, otomatis Ibu sudah menanyakan legalitas dia kan Bu? Ya. Berarti dengan ada legalitas dia, Ibu meyakini. Ya. Akhirnya Ibu memberikan semuanya. Dan tim yang dibentuk oleh Kapolri memang nyatakan ya Mbak Titin, ini 90% kami meyakini ini kecelakaan. Itu tim yang dibentuk Kapolri. Nah, yang sekarang ini berarti? Ya. Nah, apakah itu disampaikan? Kan saya juga nggak tahu lah prosesnya seperti apa. Tapi tim itu sudah menyatakan itu. Ya betul Mbak, ini kita meyakini 90% ini kecelakaan. Saya tertarik dengan data-data yang tadi Ibu paparkan bahwa jasara harja yang sudah diajukan oleh Pak Rudiana terhadap jasara harja itu 12.500.000 yang sudah cair dan tidak diambil saat itu. Ini ada nggak nanti request untuk Kapolri ini untuk mengambil data itu? Ya yakinlah, kalau sebenarnya Pak Kapolri mungkin sudah dengarlah data ini gitu, karena kan saya juga kenapa bisa bicara gitu, karena 2016 saya pernah dengar gitu, kemudian
ada juga yang menyampaikan, ingat nggak saya pernah ngomong begini-begini ya, saya bilang gitu. Kemudian kita juga punya data, itu kan informasi ini bukan hanya dari orang-orang yang mengetahui, tetapi dari institusi lain yang paham ini pernah terjadi gitu loh. Berarti informasinya sudah Ibu dapatkan dari 2016, diyakini pada saat data-data itu Ibu dapatkan, otomatis ada kabar-kabar yang menguatkan Ibu bahwa ini akan di-up ya? Iya. Jadi apa sih pesan-pesan sekarang itu untuk institusi yang memang berbeda atau berarti sekarang ini kalau bicara tentang ada perbedaan dari 3 tim itu berarti ada gesekan di antara. Wah, saya nggak ngerti, itulah internal kepolisian. Nggak ngerti lah. Ada yang yakin, ada yang yakin banget ini mereka, ada yang yakin peristiwanya ada, tetapi bukan mereka, ada yang ini betul kecelakaan. Dan saya yakin tim dari yang dituju Polri ini yang paling benar kerjanya dibanding 2 tim sebelumnya. Sudah survei di segala arah ya, mau di TKP, mau di flyover, karena sudah kemana-mana gitu. Berarti yang turun-turun dan menyayangkan orang-orang yang sekarang ini bergulir di media sosial, termasuk orang-orang yang dicurigai pasti yang didatangkan oleh tim pencari fakta ini. Maksudnya? Orang-orang yang dicurigai, diinterogasi, tim-tim ini mungkin datang karena data itu kan sudah hadir nih Bu, sudah tersebar kemana-mana dan mereka pun speak up juga bahwa sudah pernah didatangin juga, ditanya-tanya segala. Ya mungkin, ya, kan itu. Gini loh, kalau saya juga kan nggak pernah ngebuka siapa orangnya. Ya. Dan saya juga sebenarnya karena kebanyakan tim yang datang, jadi kan saya juga males nginget-nginget yang bener nggak sih gitu kan. Dengan misalnya gayanya yang begini, gayanya yang begini, jadi ini sebenarnya bener nggak sih gitu. Karena saya juga gini loh, dari perjalanan ketika ini booming gitu, ketika mulai netizen mulai benci ke saya sampai berpihak kan, saya sih nunggu satu hal, ini si bos kapan ya gitu loh. Karena udah ya, tapi kan mungkin karena prosesnya juga sekarang sedang berjalan PK gitu. Cuman kan tapi saya yakin bahwa dari Mabes Polri udah siap-siap Bu. Siap-siap artinya membongkar apa yang sudah ditemukan selama ini hampir 2 bulan lebih mungkin mencari fakta itu, karena kalau sudah naik ke media dan jadi konsumsi masyarakat itu jadi pertanggungjawaban Kapolri tentunya. Nah mudah-mudahan ketika ini selesai semua dari PK, mudah-mudahan ada bibir yang berbicara di sana Bu. Mudah-mudahan, kita harapannya begitu, karena nggak mungkin lah misalnya setelah ada tim yang ditunjuk Kapolri langsung tim Sisu dan itu senyap betul-betul, karena informasinya gini, Bu, kami dari ini dan di Cirebon sendiri tidak pernah ada yang tahu kami datang. Kalau saya kan sebetulnya mesam aja, karena 2 sebelumnya juga kan sama, tim senyap gitu. Tetapi ternyata tim bentukan Kapolri ini memang betul-betul yang berani menyatakan kesimpulan itu. Ini ada hal-hal yang tertarik saya dari tadi paparan Ibu juga. Yang kedua saya ambil kesimpulan, kan banyak nih kuasa hukum nih Bu. Kenapa Mabes Polri datangnya ke Ibu? Yang nggak ngerti lah, tanya saja coba. Itu artinya mereka mungkin tahu peristiwa 2016 bahwa Ibu menangani betul-betul saat itu dan penuh kesulitan, dan saat ini 2024 banyak kuasa hukum yang memang support di kasus ini ya kan. Sehingga mungkin dari Mabes Polri itu tahu orang-orang yang harus didatangi siapa. Karena cerita yang sebenarnya yang mungkin di perihal tentang kasus Vina ini hanya Ibu. Mungkin betul gak sih Bu kayak gitu? Ya artinya gini, memang 2016 kan saya memang pegang dan banyak hal yang sebetulnya tidak saya sampaikan ke media apa sih yang terjadi di 2016 karena gitu. Satu, saya juga menghargai profesi pengacara. Juga ada hal-hal lain yang terlalu sensitif. Terlalu sensitif begini, komunikasinya ada, dia berkeyakinan itu terjadi, dia berkeyakinan ini keluar loh Mbak bahasa begini. Terus kalau saya speak up situ berani nggak ngeiyain, wah jangan. Nah itu kan yang saya ngeri, itu saya ngomong sendiri, saya bilang gitu. Nah itu banyak hal-hal yang sebetulnya banyak komunikasi ke saya orang-orang yang tahu peristiwa ini, tetapi ketika saya tuntut pertanggungjawaban nggak berani. Ya cukup mati, terus saya mesti tanggung beban sendiri gitu kan, itu yang saya ngeri gitu. Tetapi kalau masalah jasara harja dan sebagainya itu kan institusi berbeda yang sangat bisa dibuka oleh instruksi Kapolri, sangat bisa. Tapi kalau misalnya dia
bicara, Mas Koko nih contohnya, tahu nggak saya ngerjain gini, secara pribadi, cerita ke saya, terus berkaitan dengan peristiwa ini, misalnya, terus berani nggak kalau saya ngomong, terus situ sumbernya dari mana? Ya jangan Mbak Titin, bahaya. Nah itu yang saya artinya berani omong-omong tanpa tanggung jawab lah. Iya, gitu ya. Itu yang saya simpan dan tidak bisa saya komunikasikan ke media, tetapi ada beberapa clue yang saya sampaikan ke tim sus bentukan Bapak Kapolri. Ini Bapak itu diolah. Mungkin ini sebagian kecil adalah satu demi satu fakta demi fakta terungkap semua. Di antaranya tadi saya coba untuk ambil kesimpulan kembali dari Jasara Harja ini sebelum kita nggak pernah dengar nih Bu. Ini muncul nih kan? Saya udah dengar dari 2016, cuman kalaupun ngomong dipotong lehernya. Jasara Harja sudah turun, sekarang udah muncul dan sekarang ini sudah mau dipublikkan di hari ini dan mungkin saya akan paham benar ketika Ibu banyak banget tentunya bombastik yang belum dikeluarkan. Ini yang saya menjadi penasaran mengikuti kasus ini Bu. Ada nggak sih Bu yang lebih bombastik sebetulnya? Ada, tapi nggak mungkin ngomong saya. Ini clue aja, clue. Jadi biar teman-teman yang dengar podcast ini biar apa ini bombastiknya. Tapi keyakinan untuk seluruh terbida dan plus Sakatata aman Bu. Karena saya punya keyakinan tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan, titik. Dari dulu saya ngomong gitu. Ini kecelakaan, mau orang kagak percaya ini kecelakaan, saya yang punya keyakinan ini kecelakaan. Karena sebetulnya orang tua korban kecelakaan juga sudah berusaha mencairkan Jasara Harjanya. Gara-gara silinda dua-duanya? Ya kan yang ngurusnya sih laki-lakinya saya. Ada tapi kan cair dua ya? Ya. Dengan adanya apa namanya goib itu jadi dibatalkan. Dibatalkan, rugi ya 12 juta loh Bu. Ya lebih seneng membatalkan yang ini. Tapi kan ujung-ujungnya dicopot juga Bu. Ya kalau sampai saat ini memang ini apa namanya terjadi memang laka lantas dan bukti-bukti bombastik yang akan nanti dikeluarkan ya kan. Kalau itu cair, ada nggak ini peristiwa kayak gini? Kendangan ya. Tapi ini luar biasa di perbincangan hari ini memang teka-teki silangnya sudah bermunculan, salah satunya tadi Jasara Harja, mungkin maka tadi juga sudah di sedikit clue akan ada suatu bombastik lagi yang keluar. Apakah yang keluar nanti kita tunggu aja ya kelanjutan, terus pantau terus juga akunnya Bu Titin juga ya di channelnya Bu Titin. Jadi jangan sampai kendor nih. Kalau Bu Titin upload cepetan, buru-buru kena di situ clue-cluenya banyak. Jadi saya promo Ibu nggak apa-apa Ibu ya, promoin akunnya. Untuk menutup nih Bu, apa sih banyak sekarang ini perdebatan antara pembunuhan dan laka lantas nih di dunia medsos lah. Anggaplah dunia medsos adalah dunia yang memang kita juga tidak pungkiri untuk memberikan mendengarkan suara-suara mereka, menjadikan satu masukan buat kita yang baik-baik saja. Apa pesan-pesan dan kesannya Bu buat mereka? Emang yang meyakini ini pembunuhan itu siapa sih? Emang persentasenya berapa sih? Tinggal berapa persentase? Apa Bu pesannya Bu? Jadi gini loh, ini kan kaitannya sama pengacara Bapak yang bersangkutan gitu. Dan beberapa kali juga memang apakah saya lewat Zoom dan sebagainya, kan kadang-kadang saya lucu ya, ada saksi yang menyatakan 2 orang ngetuk-ngetuk pintu dalam kondisi berlumuran darah. Di Cirebon kalau ada kayak gitu dikeroyok duluan. Itu kayak cerita misteri Bu. Kan hayalan tingkat tinggi saya bilang. Hayalan tingkat tinggi. Tapi katanya ini yang terbaru, sketsa daripada kita sebut saja bahwa ini juga sudah jadi asumsi publik. Elsa Sharif, Ibu Elsa Sharif membawa satu sketsa yang dimana warung Madura itu hanya kurang lebih 6 meter dengan 3 menit. 3 menit ya Bu. Apa Bu? Ada bantahan nggak sih sebenarnya? Gini, di 2016 warung Madura itu ada 2. Ada dua. Yang satu yang ke arah Perjuangan, yang satu ke arah flyover Talun di Perapatan, kan menjelang Perapatan depan Eman. Dan itu kan tetap bukan jalan lurus, tetap ada tikungan. Sama-sama ya? Iya. Apalagi yang jadi warung Madura yang dimaksud yang mana yang 3 menit karena jaraknya sama 120 meter. Dua-duanya? Dua-duanya. Jaraknya jauh itu dan itu jalannya enggak kayak kita lurus ngebentang ngelihat enggak. Ini sketsa, ini saya orang Cirebon gitu loh. Dan hafal sekali. Dan hafal jalannya. Makanya dikasih itu sketsa apa begitu amat gitu. Udah mah dia nyebutin showroom tempatnya di mana kebolak-balik ya. Kebolak-balik kan disebutnya ini
tempat cucian mobil, tapi dia sebut di sini. Nah itulah Bu, artinya kalau memang dia terjun dengan sendirinya, tidak tahu faktanya, nggak mungkin ya. Karena apa yang dikatakan 3 menit dan juga apa yang dikatakan bahwa ada jarak 6 meter apa ya, kurang lebih 6 meter yang disebutkan, mungkin kalau salah diluruskan, ternyata jarak antara warung yang dimaksud dengan TKP itu 120 meter. 102 meter. Kalau versinya Aep ya, versi yang lihat. Kalau versi saya kan nggak ada peristiwa ini, gitu loh. Nah ini ada warung nih Bu, di dekat TKP itu kan ada warung nih. Ya. Itu bukan TKP yang mana? TKP gitu, yang fiktif. Fiktif ya. TKP fiktif itu kan sebelah ada warung nih. Ya. Mungkin itu kali. Mungkin asumsinya yang itu. Yang itu ya. Sebenarnya gini, di 2016 tuh ada 2 warung Madura tuh ada 2. Yang satu arah ke Perjuangan, yang satu arah ke Flyover Talun. Tetapi tetap di Jalan Perjuangan, gitu. Nah di depannya itu ada rental PS, ada fotokopi. Oh ya, paling ujung lampu merah ya. Di situ dulu di rental PS itu ada CCTV. Oh. Makanya kenapa saya ngotot ada. Ngomongnya nggak mungkin itu CCTV. Lah, kan saya orang Cirebon, saya juga bisa ngitung. Di situ kan ada Indomaret yang udah ada CCTV-nya. Ada itu di situ tuh ada 5 sampai 7. Dan di persidangan tanggal 17 Februari 2017 namanya Gun-Gun menyatakan memang ada CCTV, tapi kita nggak bisa lihat karena gelap. Berarti kalau ngomong sudah dilihat tapi gelap, berarti kan sudah dikuasai. Berarti ada? Ada. Yang satunya tidak bisa dibuka karena tidak ada ahlinya. Berarti dikuasai dong. Ya. Sudah dikuasai, sudah dibuka. Mungkin nggak ada kejar-kejarannya, jadi nggak mau ngomong. Nah yang jadi pertanyaan yang lebih tajam lagi nih terakhir Ibu. Ketika CCTV dikuasai 2016 oleh pihak kepolisian, artinya barang tersebut pasti ada di Polres Cirebon Kota, mungkin. Sekarang, karena waktu 2016 tidak ya? pernah dihadirkan di persidangan. 2016? Nggak pernah dihadirkan. Kalau memang itu barang ada, berarti sekarang ada di tim cari fakta dong? Tim cari faktanya siapa? Mabes Polri lah. Ya mudah-mudahan dapat. Saya berharap begitu kan? Ya mudah-mudahan tim sus yang dibentuk Mabes Polri udah dapat lah CCTV itu. Berarti, gimana pun caranya. Saya pengen minta kalau memang disuruh untuk memilih, iya atau tunggu tanggal mainnya Bu? Karena saya pengacara gitu kan, prosesnya sedang PK. Jadi kita sih berharap PK ini dikabulkan, baru mungkin setelah itu bongkar semua. Bongkar semua, wow. Baik, terima kasih Bu Titin, terima kasih banyak. Wow, bom-boman sekarang ya. Bu Titin udah ngeri ya, kayak singa ya. Artinya clue-clue yang ini yang kita hadirkan buat Anda semua tentu ya. Mudah-mudahan ini menjadikan satu makna, menjadikan satu inspirasi buat Anda, bisa menjadi satu pelajaran kasus ini. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada keluarga kita dan bangsa Indonesia lainnya. Kokon Cirebon berofisial tentunya yang bertugas nanti pamit undur diri hadapan Anda dengan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.